Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CHS2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu novel yang cukup menarik, karya dari Kia Cahya dengan judul Misteri di Desa Tertinggal. Novel ini akan dibagi pada beberapa episode, dan ini adalah episode pertama. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Selamat beristirahat bagi yang akan beristirahat, dan selamat beraktivitas bagi kalian yang akan memulai hari-hari kalian. Sebelum pembacaan novel ini dimulai, saya ucapkan selamat mendengarkan. Subscribe channel ini, beri dukungan, like, komen, dan share. Mari kita mulai ceritanya pada episode pertama. Namaku Keisa, dan semua orang sering memanggilku Kei saja untuk memudahkannya. Aku memiliki adik kecil yang bernama Mia, 6 tahun umurnya. Kami merupakan keluarga bahagia dengan materi yang berlimpah sebelumnya. Sampai suatu saat, Papa mengumpulkan kami dan mengumumkan hal buruk yang sedang menimpa keluarga. Ma, kakak, adik, maaf. Besok kita pulang ke kampung halaman, tempat Papa dulu lahir dan dibesarkan. Maksudnya? Tanyaku yang masih bingung menerimanya. Kita akan menetap di sana selamanya. Ucap Papa terlihat banyak beban penyesalan di matanya. Tapi kenapa, Pak? Karena mulai besok rumah ini sudah bukan milik kita lagi. Seperti ada ledakan di dada rasanya saat Papa mulai menjelaskan tentang kebangkrutan yang diakibatkan penipuan oleh sahabatnya. Sore ini kami sudah mulai meninggalkan kemewahan yang selama ini kami rasakan. Hanya membawa baju ganti dan mobil sebagai satu-satunya harta paling berharga. Papa bercerita tentang keadaan di sana yang masih jauh dari kota, bahkan berbeda provinsi dengan tempat tinggalku sebelumnya. Selama di perjalanan, Papa yang paling banyak bicara. Masih menurutnya, beliau merantau ke kota untuk membanggakan orang tua, juga memperbaiki kualitas hidupnya. Namun setelah orang tua Papa atau kakek nenekku tiada, Papa sudah enggan lagi pulang ke desa. Tak ada lagi yang membuatnya tertarik untuk pulang ke kampung halamannya. Sampai saat ini tiba. Tak terasa 9 jam sudah berlalu. Jalanan yang kami lewati juga mulai memasuki hutan. Meski lelah, aku tetap berusaha tersenyum untuk Papa. Masih lama, Pak? Tanya Mia terlihat sangat lelah. Tidak, Nak. Setelah keluar hutan ini, kita akan menemukan sebuah desa, dan desa itulah tempat tinggal kita. Papa sudah menghubungi Mbak Marto, adik dari nenekmu. Sementara kita akan tinggal di rumah beliau, sampai rumah kita benar-benar bisa dijadikan tempat tinggal. Maaf ya, Nak. Lanjut Papa masih terus menunjukkan penyesalan. Tak apa-apa, kita justru akan mendapatkan pengalaman baru di sana. Iya kan, Mia? Tanyaku berusaha menerimanya. Sepertinya Mia sudah paham semuanya. Dia hanya mengangguk dan tersenyum, supaya Papa tak bertambah kecewa. Untuk menghilangkan rasa penat dan lelah, kuajak Mia bernyanyi lagu yang sering kami dengar bersama. Tapi tiba-tiba, dari jauh terlihat samar-samar seorang wanita berkebaya. Dia menggunakan atasan putih dan bawahan kain jarit seperti pengantin pada umumnya. Jam setengah 11 malam, kenapa dia jalan sendirian?
di sekitar hutan pula. Gumamku lirih seorang diri. Perlahan mobil kami mulai melewati, tapi masih terus kuamati. Hah? Apa dia tersenyum ke arahku? Kembali lirih bibirku mengucap sendiri. Dalam hatiku mulai bergerilya, memikirkan tentang dia yang tersenyum ke arahku meski tertutup kaca. Padahal seharusnya keberadaan kami di dalam tak bisa terlihat dari tempatnya. Bunyi klakson papa mengagetkan lamunanku tentang wanita yang tak biasa, berani berjalan sendiri di tengah hutan yang gelap gulita. Tapi aku coba berpikir positif, meski sepertinya hanya aku saja yang melihatnya. Papa, kenapa klakson tadi? Tanya Mia sudah mewakili pikiranku saat ini. Oh, cuma mitos. Turuti saja selama tak merugikan kita, jelas Papa. Lelah membuat kami tak ingin bertanya lebih jauh malam ini. Tak ada percakapan, sampai jajaran pohon tinggi sudah kami lewati. Mulai masuk ke sebuah desa yang sepi sekali. 1 jam berlalu dari terakhir kali kulihat tadi. Tepat saat mobil mulai berhenti di depan halaman sebuah rumah sederhana, tapi terasa nyaman dan asri. Kemudian seorang laki-laki tua keluar dari dalam menyambut kami. Selamat malam, Lek Marto. Maaf mengganggu waktu istirahatnya, ucap Papa mendekati lelaki tersebut sambil mengajak kami. Tidak apa-apa, Le. Ini semua keluargamu. Senyum hangat terpancar dari wajah tua yang sedikit menghitam karena paparan sinar matahari yang cukup lama. Iya, Le Marto. Perkenalkan, ini istriku, Dina, anak pertamaku Keisa, dan anak keduaku, Miranda. Kami pun bergantian bersalaman disertai mencium tangannya sebagai rasa hormat kami kepadanya. Sesaat kemudian, keluar seorang ibu tua yang memakai jarit mempersilakan kami masuk ke dalam untuk beristirahat. Le, nah, nama yang Papa panggil untuknya. Dan kami pun kembali bergantian bersalaman dengannya. Berangkat jam berapa? Yang sabar ya. Di balik cobaan pasti ada hikmahnya. Ikhlaskan semuanya. Toh rumah orang tuamu juga sudah 17 tahunan tidak terpakai. Jelas Mbak Nah sebutanku untuknya. Tadi siang, Lekna, aku sudah ikhlas. Ya sudah, ceritanya lanjut besok. Sekarang istirahat dulu di kamar depan. Terima kasih, maaf merepotkan, ucap Papa. Kami pun masuk bersama ke kamar tamu yang berukuran 4x4 meter. Dengan jendela dan pintu yang terbuat dari kayu jati. Rumah Mama Marto cukup besar bila dibandingkan rumah tetangga yang jaraknya sekitar 200 meteran. Papa bercerita saat mulai merantau ketika berumur 19 tahun. Dan 2 tahun setelah itu, orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat akan mengunjunginya. Maka dari itu, Papa enggan pulang kampung karena merasa bersalah atas meninggalnya nenek dan kakek. Terlebih setelah menikah dengan Mama. Wanita tangguh yatim piatu yang dari lahir sudah hidup di panti asuhan. Mereka berdua merintis usaha bersama, sampai bisa mendirikan sebuah pabrik tekstil besar di ibu kota. Hingga akhirnya dihancurkan oleh sahabat Papa sendiri. Sahabat yang dikenal Papa saat pertama mengenal Jakarta. Setelah lelah bercerita, kami pun mulai tidur bersama. Tapi entah kenapa, mata ini sulit terpejam. Seperti ada seseorang yang mengawasi dari balik jendela kayu itu. Sepertinya semua sudah terlelap kecuali aku. Jadi, kuberanikan diri untuk mendekati jendela itu.
Mengintip dari celah kecilnya, aku melihat seperti sosok wanita berkebaya putih dengan bercak darah yang menetes dari lehernya, sedang berdiri di depan jendela tersenyum dengan manisnya. Aku pun mundur teratur untuk kembali ke tempat tidur. Tapi sebelum mencapainya, aku mendengar ketukan dari jendela itu. Suaranya lambat tapi pasti, membuatku bergidik dan ngeri, dan mencoba teriak untuk membangunkan mama. Tapi mereka tidak mendengarku dan aku tak bisa bergerak lagi. Mama, Papa, Mia. Teriakku akhirnya bisa membangunkan salah satu dari mereka. Ada apa, Kakak? Aku yang langsung bisa lari memeluknya sambil memejamkan mata. Tapi tidak mungkin kuceritakan kepadanya karena kurasa dia belum cukup umur untuk mengetahuinya. Oh, tidak apa-apa. Tadi kakak lihat ada serangga di atasmu, jadi kakak membangunkanmu. Maaf ya Mia, ucapku membohonginya. Apa karena tante yang kita temui di tengah hutan tadi, Kak? Dari mana kamu tahu? Mia juga lihat. Tapi karena Mia kira kalian tidak ada yang tahu, jadi Mia diam saja. Hah? Apa kamu bisa melihat makhluk seperti itu sebelumnya? Mia hanya mengangguk dengan wajah pucat karena ikut merasa takut. Lalu, ketukan jendela terdengar lagi diiringi suara tangis lirih seorang perempuan. Tangisan yang menyayat hati, disertai dengan rintihan kecil. Suara rintihan di keningan malam yang membuat kami saling berpelukan dalam ketakutan. Sampai aku mengingat ajaran guru agama di sekolah bahwa manusia lebih tinggi derajatnya daripada jin maupun setan. Aku berusaha fokus untuk terus berdoa, meminta perlindungan dari Sang Pencipta. Lambat laun, suaranya semakin kecil dan menghilang. Sebenarnya siapa dia? Kenapa seperti meminta tolong kepadaku? Pertanyaan itu selalu muncul di benakku, bersamaan dengan ingatanku akan sosok yang mengerikan. Kami pun saling memandang dan berusaha tidur memejamkan mata, tetap dengan saling berpelukan, sampai pagi menjelang. Kay, Mia, bangun sayang, sudah siang. Sayup-sayup kudengar suara mama membangunkan. Iya mak, mataku rasanya masih lengket, kataku dengan berusaha membuka mata yang terasa berat. Ma, boleh gak Mia tidur lagi? Kita kan baru daftar sekolahnya besok. Sekarang sudah jam 10 pagi nak. Kita akan ke rumah baru, ke rumah yang akan kita tempati. Aku dan Mia bersamaan meregangkan tubuh yang terasa sangat lelah. Kami bersama-sama beranjak ke kamar mandi untuk mencuci muka dan gosok gigi. Saat Mia sudah selesai, aku masih menyisir rambut di cermin yang berada di depan pintu kamar mandi. Tapi seperti ada bayangan seorang wanita bersanggul di balik tirai di belakangku. Saat aku menoleh, tidak terlihat siapapun di sana. Kami sekeluarga ditemani Mbah Marto dan Mbah Nah berangkat menuju rumah yang akan kami tempati. Jaraknya sekitar 10 menitan perjalanan. Dikarenakan jalanan yang masih bebatuan yang memang belum diaspal. Sesampainya di halaman rumah kami disambut baik oleh para tetangga. Mereka sengaja berkumpul untuk sekedar berkenalan dengan kami. Sungguh sangat berbeda dengan kehidupan kami sebelumnya, yang kadang belum tentu mengenal tetangganya. Di antara banyak tetangga itu, aku seperti melihat perempuan berkebaya putih itu lagi. Dia ada di barisan paling belakang, sehingga aku kurang jelas melihatnya. Tapi aku yakin kalau itu dia. Kak, lihat enggak? Tanya Mia. Kamu lihat juga, kita pura-pura nggak tahu aja ya. Kataku dengan suara sedikit berbisik kepadanya.
"Kenapa nak? Kalian capek? Kok wajah kalian kelihatan pucat gitu?" tanya mama. Enggak mah," jawabku cepat. Aku berencana untuk menyelidikinya dulu. Rasa penasaranku sekarang lebih besar daripada rasa takutku sebelumnya. Aku juga tidak ingin menambah beban pikiran mama dan papa. Mereka terlihat cukup berat menghadapi cobaan keluarga kami. Setelah tetangga pulang ke rumah masing-masing, kami pun melanjutkan membereskan rumah ini. Rumah yang memang terlihat tidak ditinggali selama bertahun-tahun. Meskipun bangunannya masih tampak kokoh, ada beberapa bagian yang masih harus diperbaiki dan dicat lagi. Mbah Marto meminta tolong beberapa warga untuk membantunya. Dan mereka pun dengan sukarela membantu memperbaikinya. Mbah Marto termasuk seorang yang disegani di desa ini. Desa tertinggal, kami menyebutnya. Sebenarnya desa ini punya nama, tetapi kami sekeluarga lebih suka menyebutnya desa tertinggal. Papa yang mulai memberikan nama itu saat bercerita tentang kehidupannya terdahulu sampai memilih untuk meninggalkan desa ini dalam waktu yang lama. Apapun nama desa ini, yang jelas ada teka-teki yang masih misteri di sini. Sementara ini hanya aku dan Mia yang mengetahuinya. Kami bisa menyelesaikan semuanya. Dan tak terasa hari sudah menjelang petang. Para warga yang membantu pun sudah berpamitan untuk pulang. Aku dan Mia memilih untuk tidur satu kamar yang terletak di paling depan, di sebelah ruang santai. Sedangkan mama dan papa memilih kamar di bagian tengah, di sebelah kamar kami. Aku langsung bergegas untuk menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar. Meskipun ada 4 kamar tidur, cuma kamarku saja yang memiliki kamar mandi di dalam. Ku dengar tawa Mia sedang menonton film kartun anak kesukaannya di ruang santai. Dia sering tertawa keras saat melihatnya. Namun, lama-kelamaan suara tawa Mia terdengar diikuti oleh tawa seseorang. Semakin jelas dan semakin dekat, serasa ada di dalam kamar ini. Kemudian tawanya berubah menjadi tangisan yang memilukan. Segera aku selesaikan mandiku, dan aku bergegas membuka pintu kamar mandi. "Mama!" Ada ular tiba-tiba di depanku. Ular itu diam sambil menjulurkan lidah panjangnya. "Kenapa, nak?" Itu ada ular," jawabku yang masih mematung tidak berani bergerak. Mama segera berlari keluar dan kembali dengan membawa tongkat panjang. Sambil berucap, "Bismillahi la yaduru ma'asimi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas salami'ul alim." Diteruskan mengucap artinya sambil mengangkat tubuh ular itu dengan tongkat. "Dengan nama Allah yang bila aku disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." "Amin," jawabku sambil ikut mengangkat tangan dan mengusapkannya ke wajah. Mama memang termasuk perempuan mandiri. Selagi bisa dikerjakan sendiri, beliau tidak pernah mau mengandalkan orang lain. Beliau termasuk orang yang taat agama dan pantang menyerah. Itulah yang membuatku mengidolakannya. Tapi aku masih sangat jauh untuk belajar mengikuti jejaknya. Hari ini sungguh melelahkan bagi kami. Dan aku lebih memilih untuk segera merebahkan tubuh ini meskipun belum terlalu malam sekali. Bersama Mia di sebelahku, dengan mengangkat selimut tebalku. Baru sebentar merasa terlelap, samar-samar ku dengar suara tangisan. Tetapi mata tidak bisa terbuka untuk melihatnya. Badanku pun juga semakin susah untuk bergerak. Saat ku paksa untuk melompat dari tempat tidur, aku merasa sudah bisa bangun dan berdiri. Tapi ketika melihat ke belakang, aku melihat tubuhku yang masih tertidur di samping Mia.
"Hai cantik, siapa namamu?" tanya seorang anak perempuan sebayaku. Aku terperanjat karena tiba-tiba anak itu muncul di sebelah kananku. Anak perempuan yang cantik meskipun terlihat sangat pucat, dengan kulit putih bersih dan rambut pirang seperti anak bangsawan Eropa. "Siapa kamu?" tanyaku kembali. "Kenalkan, nama saya Isabella. Panggil saja Bella." "Lalu, apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya sudah menempati rumah ini sebelum leluhur kalian tinggal di sini. Dulu orang tuaku yang memberikan tanah ini untuk buyutmu, sebagai rasa terima kasih atas pengabdiannya merawatku." "Lalu, kenapa sekarang masih ada di sini, tinggal di rumah ini?" Rasa penasaranku mulai meninggi. "Saya dikuburkan di halaman belakang rumah ini. Dan ketika orang tuaku harus kembali ke negara asalnya, nenek buyutmu lah yang menjaga dan merawat makam. Tetapi ketika sudah ditempati keturunan selanjutnya, keluargamu sudah tidak peduli dengan saya lagi, membiarkan tanda makam hilang terkikis air hujan." Tangisnya mulai pecah. "Terus maumu sekarang apa?" "Saya kesepian, tidak pernah ada teman. Maukah kamu menjadi teman saya? Saya akan berusaha menjagamu." "Terima kasih atas tawaranmu untuk menjagaku. Tapi kata Mama, sebaik-baiknya penjaga manusia hanyalah Allah sebagai Tuanku. Tapi kalau kamu kesepian, kamu boleh menemuiku hanya sebagai teman saja, tidak lebih dari itu." "Baiklah. Jadi tetap biarkanlah saya berada di rumah ini, rumah kenangan bersama orang tuaku." Ucapnya beberapa saat sebelum menghilang entah kemana. Di saat yang bersamaan, kedipan mataku membuat tubuhku sudah bisa digerakkan lagi. Aku bisa membuka mata dan merasakan tubuhku yang sebenarnya, yang sedang berada di sebelah Mia. Nafasku masih terasa ngos-ngosan, seperti habis lari mengelilingi lapangan bola. Aku mencari keberadaan Bella, tapi sepertinya dia sudah tidak ada di kamar ini. Mungkinkah aku cuman bermimpi? Bukankah mimpi hanya sebagai bunga tidur? Tetapi kenapa seperti nyata sekali ya? Banyak pertanyaan yang ada di pikiranku. Saat kulihat jam dinding masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun mata ini jadi susah untuk terpejam lagi. Ku coba berbalik badan membelakangi Mia. Namun tiba-tiba terlihat sekelebat bayangan putih seperti berlari menembus pintu kamarku. Aku mulai waspada, apakah itu Bella? Atau mungkin perempuan berkebaya putih? Sampai di sini dulu untuk episode pertama dari CHS 2. Nantikan kelanjutan dari video ini pada video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen serta bunyikan notifikasinya agar kalian bisa terus update dengan video-video dari CHS 2. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.